Selamat siang ibu-ibu semua dan juga ada bapak-bapak tadi saya lihat ya. Kita bertemu lagi di ALF Antioquia pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar sebentar lagi lewat hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di tempat ini dan juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa bergabung dengan kami. Tuhan mampukan kami supaya kami bukan hanya sekedar pendengar firman, tapi juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang ibu-ibu semua. Hari ini kita akan membahas tentang habis manis sepah dibuang. Ya, kedengarannya nggak enak banget gitu ya. Udah habis manisnya terus dibuang gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya coba cari tentang sepah itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sepah ini bisa digambarkan seperti tebu gitu ya. Tebu yang sudah kita semua tahu ya tebu ya. Dan semua suka kan ya manisnya tebu gitu ya. Manisnya tebu diperas, dapat manisnya, kemudian sepahnya itu dibuang karena tidak berguna, tidak dipakai lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita dianggap sebagai habis manis sepah dibuang, aduh rasanya nggak enak banget gitu ya. Udah kita berjuang, sudah kita melakukan sesuatu, bisa dinikmati orang banyak, bahkan buat diri kita, bukan hanya buat diri kita sendiri gitu ya. Tapi akhirnya apa yang kita kerjakan sudah dinikmati orang, lalu orang itu malah meninggalkan kita, bahkan mungkin melupakan kita, dan bahkan mungkin malah memfitnah kita gitu ya. Dan akhirnya kita dianggap tidak berguna gitu ya. Nah, ini adalah satu gambaran yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Tapi kita boleh belajar bagaimana menurut firman Tuhan. Apakah hidup kita akan seperti demikian ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, lalu kita dianggap remeh dan tidak berguna. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu ya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di tempat ini. Perasaan-perasaan apa sih yang ada pada saat ini? Pertama, mungkin merasa diabaikan. Kedua, merasa tidak dihormati. Ketiga, merasa tidak berharga. 4, merasa tidak mampu. 5, merasa tidak berguna. 6, merasa tertekan. 7, merasa bosan. 8, merasa kesepian. Nah, ibu-ibu boleh mengecek gitu ya. Apa yang ibu-ibu rasakan pada saat ini, pada saat minggu lalu, atau bahkan pada 1 bulan terakhir ini. Apa yang ibu-ibu rasakan? Boleh tolong cek diri sendiri ya. Sudah? Sudah ya? Sudah ngecek ya diri sendiri. Lalu ibu-ibu merasakan ada berapa perasaan yang ibu-ibu rasakan pada saat ini? Ada 2 kah? Ada 1 kah? Ada 4 kah? Ada 6 kah? Atau seterusnya? Atau tidak sama sekali? Ya, siapa yang lebih dari 5? Lebih dari 4? Ada? Ya, ibu-ibu evaluasi sendiri ya. Perasaan-perasaan ini bisa kita alami gitu ya. Jadi bukan hanya kepada orang tertentu, tapi siapa saja bisa mengalami. Bisa dirasakan ketika ada perasaan ini antara orang tua dengan anak, ya. Kemudian antara saudara-saudara, antara teman-teman sepelayanan, juga rekan-rekan kerja gitu ya. Dan perasaan ini bisa melanda kepada siapa saja. Nah, mungkin kita bisa melihat sebelum kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang apa yang kita rasakan dan apakah hidup kita akan seperti habis manis sepah dibuang. Coba kita buka di dalam kitab Mazmur dulu ya. Kitab Mazmur 71. Ayat 1 sampai 24. Ya.
Sudah dapat? Mazmur 71 ayat 1 sampai 24. Saya bacakan ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Mazmur 71 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadikanlah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Tuhan, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga jangan sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada orang yang akan datang. Keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya, bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atau kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi yang kudus. Ya, yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengkhianat, mengikhtiarkan celakaku. Ibu-ibu sekalian, mazmur ini mengisahkan tentang orang yang menjerit meminta pertolongan pada Tuhan. Meminta perlindungan ketika di masa tuanya dia merasakan satu kesusahan, tapi dia berseru kepada Tuhannya. Ya, sekarang kita akan lihat, ya, saudara-saudara, siklus kehidupan manusia, ya, dari kecil ini. Anak-anak mulai bertumbuh. Anak-anak ini ada dalam kondisi adalah helpless, ya, tidak berdaya. Dan anak-anak ini perlu pertolongan orang, bergantung kepada orang lain untuk dia bisa hidup, gitu ya. Dari kalau bayi nggak mungkin dia cari makan sendiri, dia butuh orang yang menyusui dia, ya, karena dia tidak berdaya. Kemudian dari anak-anak ini akan bertumbuh, ya, siklus manusia menjadi orang yang dewasa. Nah, orang dewasa ini adalah selfish, artinya sudah bisa memikirkan diri dia, tidak bergantung lagi kepada orang lain untuk dia hidup, gitu ya. Ini kebutuhan hidup, ya, sorry ya, bukan berarti dia tidak perlu orang lain, tapi dia sudah bisa mandiri. Kemudian yang berikut, bertumbuh lagi menjadi orang tua. Nah, kita lihat orang tua berbalik kembali menjadi orang tua yang tidak berdaya, membutuhkan pertolongan orang, bergantung pada orang lain untuk dia menjalani hidup ini. Ya, jadi saudara-saudara bisa lihat dari anak-anak yang helpless menjadi orang dewasa,
Yang anak-anak dependent menjadi dewasa yang selfish dan independent. Lalu berkembang menurun kembali menjadi orang tua yang helpless kembali dan dependent. Ya, itulah siklus kehidupan manusia. Kita tidak bisa mengingkari bahwa saya nggak mau menjadi orang tua yang begitu gitu ya. Ya, siapa yang mau gitu ya? Kita juga tidak mau mengalami seperti demikian. Tetapi mau tidak mau ya, ketika usia kita bertambah, maka kita akan mengalami siklus manusia seperti demikian. Yang akhirnya satu waktu kita akan dipanggil kepada Tuhan pencipta kita. Ya. Jadi saudara, setiap tahun kita semua bertambah usia. Ya, bertambah usia 1 tahun. Kalau anak-anak kecil menanti-nantikan gitu ya hari ulang tahunnya. Wah, 1 tahun lagi usia saya. Ya, kadang-kadang anak kecil kapan ya saya ulang tahun gitu ya. Mereka merindukan ulang tahun supaya mereka merasa cepat supaya bisa cepat menjadi besar di samping perayaan hari ulang tahun gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah lanjut usia atau dewasa gitu ya. Dewasa akhir lah ya. Kalau dewasa awal sekitar 20 sampai 35 tahun masih dewasa awal itu masih oke lah. Begitu sudah dewasa akhir di usia 55 tahun besok tambah lagi usia 1 tahun. Kadang-kadang aduh jadi berkurang lagi ya jatah hidup saya. Kapan ya? Makin lama saya makin lemah gitu ya. Merasanya seperti gitu. Jadi ada perbedaan. Ketika kita bertambah usia, kita makin merasa waduh saya makin tua. Tapi kalau anak-anak happy banget. Wah, saya makin dewasa, makin bisa melakukan sesuatu dan tidak bergantung lagi kepada Tuhan gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara di dalam hal ini kita bisa melihat siklus manusia di dalam pertumbuhannya. Nah, saudara-saudara dikatakan usia manusia di firman Tuhan juga dikatakan paling mencapai usia 70 tahun sampai 80 tahun dan selebihnya itu adalah bonus gitu ya dikatakan. Nah, saudara-saudara kalau kita bisa mencapai usia itu, artinya kita sudah memperoleh bonus dari Tuhan. Tetapi apakah setelah kita usia 70 tahun, berarti kita sudah tidak bisa mengapa-ngapain, sudah merasa tua, tidak berguna, dan kita merasa, aduh saya nggak bisa lakukan apa-apa lagi gitu. Saudara-saudara bisa melihat begitu ya, dari riset di Jepang, sekitar 35% orang-orang yang berusia di atas 35 tahun itu masih bekerja. Ya, Jepang kita tahu itu memang gaya hidup yang sehat gitu ya. Jadi orang-orang di sana banyak yang usia lanjut. Kalau di Amerika sekitar 17% usia di atas 65 tahun masih bekerja. Ya, kalau kita sini pensiun sampai usia berapa ya? Sekitar 58 ya. Sampai 60 lah ya, gitu ya. Nah, tapi kalau dulu ya kalau kita mengikuti perkembangan tahap perkembangan usia dari Erikson, nah usia 65 tahun itu adalah titik awal orang memasuki usia lanjut gitu ya. Tapi sampai perkembangan beberapa tahun belakangan ini dikatakan bahwa sampai usia 65 tahun itu adalah masih dianggap pemuda ya. Jadi berbahagialah ibu-ibu ya yang masih dianggap pemuda walaupun di atas 60 tahun gitu ya. Saya udah termasuk di situ gitu. Tapi kita lihat berapapun usia kita ya, entah itu sudah dikatakan masuk dewasa akhir atau lanjut usia, yang penting apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengisi hari-hari kita di dalam usia rentang waktu kapanpun saja, bukan hanya terbatas pada usia tua ini ya. Nah, saudara-saudara baru kita mendengar Ratu Elizabeth ya meninggal dalam usia 96 tahun. Luar biasa ya. Bukan cuma usianya 96 tahun, tapi dia masih segar, masih bisa memimpin gitu ya. Masih punya kesehatan yang baik, masih pikirannya masih jernih gitu ya. Masih bisa berpikir. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang kita tidak dibatasi oleh usia, berapapun usia kita. Selama kita masih bisa berkarya, tentu kita masih bisa melakukannya. Ya, begitu juga dengan Perdana Menteri Malaysia gitu ya. Dipilih kembali menjadi Perdana Menteri pada usia 92 tahun. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan 92 tahun. Saya masih hidup apa enggak gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang dianggap sudah lanjut usia pun masih bisa berkarya. Saudara-saudara bagaimana dengan kita tentunya ya. Nah, kita lihat dulu.
Ciri-ciri daripada orang yang usia lanjut. Ya, ini cuma saya angkat 2 ya. Tentu masih banyak lagi. Ciri-ciri orang tua adalah mereka masuk ke dalam periode kemunduran fisik dan fisiologi ya, baik fisik, memori dan psikisnya gitu ya. Dan tentu mereka juga membutuhkan perubahan di dalam peran ya, minat dan perannya harus berubah. Kenapa? Karena fisik sudah lemah, kita tidak mungkin lagi mengerjakan kerja yang membutuhkan tenaga yang berat-berat ya. Jadi tentu kita memerlukan peran yang berbeda sehingga kita bisa tetap berkarya ya. Kemudian kita bisa melihat di samping kekurangan daripada orang-orang yang lanjut usia, tentu kita melihat kelebihan masa tua ya. Setiap orang punya kelebihan, yaitu memiliki pengalaman. Karena orang tua kalau ngomong sama anaknya, saya ini punya pengalaman. Kalau anak-anak bilang, aduh, papa mama sudah ketinggalan zaman lah. Ini bukan zamannya seperti zaman papa gitu ya. Ini sudah zaman, bukan zaman modern lagi. Sudah zaman yang dikatakan zaman digital. Yang orang tua-tua yang sudah lanjut mungkin tidak bisa menggunakan gadget ahli daripada anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Dan mereka menganggap, aduh papa mama kuno lah, ketinggalan zaman lah. Sudah kalah pinter lah sama anak-anak. Tapi jangan lupa, mungkin orang tua kalah pintar dengan anak-anak. Tapi anak-anak tidak bisa memiliki pengalaman lebih daripada orang tua. Ya, pengalaman ini yang tidak bisa dibeli. Gitu ya. Kemudian juga tentu ketika ada pengalaman dalam hidup, lalu tentu ada kepuasan emosional. Ya, yang tentu kalau kita bertumbuh dengan baik akan memiliki kepuasan emosional yang positif. Tetapi ketika kita tidak bertumbuh dengan baik, akan muncullah kepuasan emosi negatif yang bisa mengakibatkan kita merasa tidak berdaya, kurang segala sesuatu, tidak mampu ya. Oleh sebab itu kembangkanlah kehidupan kita sejak dari dini ya. Jadi bukan cuma nanti udah tua baru saya pikir, tapi sejak muda ya. Kemudian berikut kelebihan masa tua adalah lebih fleksibel dalam menangani masalah. Karena mereka sudah banyak sekali menghadapi masalah-masalah di dalam hidup mereka. Dan tentu kalau demikian, makin lama makin ahli gitu ya. Makin lama makin pintar di dalam menangani setiap permasalahan. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana kita menghadapi masa tua yang sukses dan optimal ya. Mazmur 91 ayat 16 katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan kepada umat yang diberikan. Jadi, panjang usiamu, panjang umurmu, bukan disia-siakan, tapi akan kukenyangkan, kata Tuhan. Dan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Luar biasa ya Tuhan. Tidak membiarkan kita ketika kita lanjut usia, tapi Tuhan akan terus memberikan kita kepuasan ketika kita hidup bersama dengan Dia tentunya. Nah, kemudian menghadapi masa tua yang sukses dan optimal ini merupakan dambaan setiap orang, bukan? Ya, setiap orang menginginkan nanti kalau saya sudah usia tua, sudah punya anak, lalu anak sudah besar, cucu-cucu hidup pada saya akan hidup bahagia gitu ya. Tentu itu merupakan dambaan bagi setiap orang gitu ya. Tapi ingat, usia lanjut boleh bertambah terus setiap tahun. Fisik boleh berkurang, tetapi diri kita tetap sama. Artinya apa? Dulu saya bukan sekedar nama, saya ini diri saya sendiri. Waktu saya lahir sampai saya besar, sampai saya tua, sampai saya meninggal, ini tetap diri saya, bukan orang lain. Ya, jadi diri saya masih tetap. Artinya apa? Masih ada kesempatan. Ketika kita belum melakukan hal-hal yang baik pada masa muda kita, masih ada kesempatan kita melakukannya di dalam sisa-sisa hidup kita. Jadi diri kita tidak pernah akan berubah. Ya, kalau dulu saya namanya A, sekarang saya nama B, mungkin masih bisa diganti. Tapi dirimu tetap tidak akan bisa berubah. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam hal ini ya.
Demikian. Lalu kita masuk ke bagaimana kita menghadapi masa tua ini. Ya. Yang pertama, kalau kita mau menghadapi masa tua ini dengan optimal, yang pertama harus kita lakukan adalah menerima keterbatasan diri. Ya, jadi kalau saya makin lanjut usia, makin tambah usia, maka kita akan menyadari bahwa ada keterbatasan diri saya. Ya, dulu saya kuat sekali lari misalnya, ya, berapa kilometer. Sekarang boro-boro lari gitu ya. Jalan pun pelan-pelan harus kita jalani. Nah, mungkin masih bisa lari-lari kecil lah ya. Tapi kalau dulu masih muda, mau panjat gunung, oke. Sekarang ya bisa sih pelan-pelan, yang nggak tahu berapa jam nyampenya gitu ya. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini yang pertama adalah kita harus menerima diri kita, menyadari keterbatasan diri kita. Di Yesaya 79 tadi ayat 9 dikatakan, jangan, ini seruannya, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, dia boleh menyadari bahwa makin tua saya akan makin berkurang kekuatannya. Tapi jangan buang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku. Berterima keterbatasan diri. Makin tua, makin ada keterbatasan. Ya, dalam hal ini kita bisa melihat keterbatasan diri kita di dalam hal apa? Yang pertama adalah keterbatasan fisik. Ya, fisik. Kenapa? Usia makin bertambah, fisik makin menurun. Ya, bukan berarti usia. Kalau masih remaja, dewasa itu makin memuncak. Tapi begitu memasuki dewasa pertengahan, sekitar 35 tahun, lalu 45 tahun, 55 tahun, nah 55 tahun nggak ada lagi memuncak gitu ya. Dia akan terus menurun. Daripada usia di 35 pun sudah 40 ya, sudah mulai. Makin usia makin berkurang kekuatan fisiknya. Fisik menurun, yang tentu berdampak kepada kesehatan, ya, rentan kena penyakit, tidak seproduktif lagi, ya. Mungkin kalau kita bekerja masih bisa produktif, tapi bukan yang membutuhkan tenaga tentunya. Otak kita bukan berarti nggak bisa melakukan apa-apa, masih bisa ya, karena kita punya pengalaman lebih luas, tapi tenaga kita makin berkurang. Jadi tentu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada usia lanjut tidak lagi membutuhkan energi atau kekuatan tenaga, tapi membutuhkan otak kita. Ya. Fisik menurun bukan berarti berkat menurun. Saudara-saudara ingat, ya, jangan putus asa. Aduh, saya udah nggak bisa seperti dulu, berarti maka berkat Tuhan menurun. Tidak. Abraham di masa tuanya diberkati Tuhan. Kejadian 24 ayat 1 ya. Tuhan memberkati Abraham pada apa? Pada masa tuanya. Ya, Abraham mempunyai anak pada masa tuanya. Berkat yang berlimpah Tuhan berikan kepada Abraham pada masa tuanya. Jadi, kemunduran fisik bukan berarti kemunduran berkat. Ya. Kemudian juga kita melihat di dalam Amsal 16 ayat 31 dikatakan, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Artinya apa? Kalaupun rambut kita sudah putih, adalah suatu menjadi mahkota yang indah. Ya, ibu-ibu yang punya rambut putih, mahkotanya udah indah gitu ya. Tapi saya bukan belum putih, tapi saya ganti. Jadi mahkota saya belum indah nih karena hitam ya. Yang didapat pada jalan kebenaran gitu ya. Nah, saudara-saudara, kemunduran finansial ini tentu kita mengatakan bahwa kalau dulu saya bekerja sekuat tenaga untuk bisa membiayai keluarga, ketika saya pensiun tentu tidak sebesar penghasilan kita ketika saya waktu masih bekerja gitu ya. Tentu pasti ada pengurangan atau kekurangan. Tidak seperti dulu. Lalu kadang-kadang orang yang tidak siap menerima keberadaannya, mungkin terjadi sindrom-sindrom di dalam dirinya. Ya, kalau dulu punya jabatan yang luar biasa, ketika pensiun, lalu tidak punya pekerjaan apa-apa, menjadi tadi dikatakan menjadi hopeless atau helpless gitu ya, dan akhirnya memiliki power syndrome di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus menerima
keberadaan kita, menerima kemunduran fisik kita, menerima kemunduran finansial kita, menerima bahwa kita perlu bergantung pada orang lain ketika fisik kita sudah tidak kuat lagi, ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita makin usia lanjut, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, saudara-saudara. Karena apa? Orang tua bisa menjadi inspirasi bagi anak-anaknya, bagi cucunya, ya, meneruskan nilai-nilai kebenaran, yaitu takut akan Tuhan. Ketika saudara bisa menerima keberadaan dan keterbatasan diri, ketika usia makin lama makin bertambah, tentu kita tidak akan mengalami rasa putus asa. Tapi kalau saudara tidak bisa menerima, maka saudara akan mengalami putus asa. Merasa semua tidak bisa saya kerjakan seperti dulu. Ya, harus sadar bahwa kita sekarang bukan lagi seperti dulu. Saya berada seperti saya saat ini, ya. Jadi jangan merasa dulu dihargai, sekarang tidak dihargai. Ya, kita harus menyadari diri. Penghargaan seseorang bukan dari usia, tetapi dari apa yang kita kerjakan. Ya, penghargaan dan apa yang kita lakukan, janganlah mencari penghargaan, tapi lakukanlah apa itu benar atau tidak. Lakukanlah kebenaran. Penghargaan itu adalah bagian daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya kerjakan tetap. Ya, jadi dalam hal ini kita harus menerima keberadaan kita, ya, bertambah usia kita, berapapun usia kita. Ini bukan hanya menyangkut pada usia lanjut tentunya, ya. Tetapi ketika makin bertambah, kita harus menyadari diri kita, ya. Kalau tidak, kita akan mengalami putus asa, ya. Kemudian yang kedua yang kita harus hadapi di dalam menghadapi masa tua kita, yaitu mempersiapkan diri sejak dari muda. Artinya apa? Jangan nanti aja kalau udah tua. Sekarang yang penting saya kerja keras, saya kumpulin harta, saya tidak peduli sama orang lain. Yang penting saya kumpulin harta, nimbun harta buat 7 turunan. Ya, saudara-saudara, persiapkanlah diri sejak dari dini. Bukan berarti kamu tidak perlu kerja, bukan berarti kita hidup tidak perlu materi, bukan berarti kita tidak perlu kerja keras, bukan. Ya, tetapi kita menyadari siapa menjadi sandaran kita. Di Mazmur 71 di ayat 5 tadi dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi apa? Kita berharap kepada Tuhan sejak masa muda. Jangan tunggu nanti sudah tidak berdaya baru saya mau ikut melayani Tuhan. Sejak masa muda, ya dikatakan. Lalu kita bisa melihat kita bukannya tadi dikatakan kita tidak perlu bekerja keras, ya kita sekarang berleha-leha saja, tidak, kita perlu materi, betul. Kita boleh-boleh saja mengumpulkan uang. Kita boleh-boleh saja kenal orang-orang pejabat-pejabat, orang-orang penting, orang-orang kaya gitu ya. Tapi bukan itu sandaran kita. Ya, kenapa? Sandaran kita adalah Tuhan yang abadi. Kalau semua materi, orang-orang pejabat-pejabat penting, orang-orang penting yang mempunyai harta banyak, yang bisa menjamin kelangsungan hidup kita, maka bahayalah hidup saudara. Kenapa? Karena semua itu adalah sementara. Yang kekal, yang abadi adalah Tuhan kita. Ya. Jadi berharaplah kepada yang kekal, bukan berharap kepada yang sementara. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa di Galatia ayat 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita menanam sejak awal. Nanti kita akan menuai. Jadi saudara-saudara, bekerjalah sejak dari muda. Bekerjalah sejak dari awal. Melakukan, menanam sesuatu kebaikan yang nanti, ya mungkin kapan kita tidak tahu kita akan menuai. Tetapi itu adalah proses yang perlu kita jalani. Jangan mau tiba-tiba kita mau menuai tapi nggak pernah menanam. Ya, tabur dulu sejak dari muda. Nah, jadi saudara-saudara jangan menganggap lalu kalau gitu saya sudah nanam loh pada anak-anak saya berikan yang terbaik buat anak-anak, pendidikan yang paling baik, semua yang terbaik. Tapi kenapa setelah saya tua saya disia-siakan? Saudara-saudara, ketika kita mendidik anak-anak kita sejak dari awal,
bukan berarti kita sedang menanam investasi atau menanam jaminan ya di hari tua kita. Bukan. Anak bukan jaminan kita. Bukan jaminan hari tua seperti asuransi gitu yang ditawarkan. Anak bukan investasi kita. Anak adalah titipan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sudah menjadi bagian kita. Kewajiban kita untuk mendidik anak-anak dengan baik. Oleh sebab itu, lakukanlah bagian kita sejak dari kita muda ya. Kalau kita sudah punya anak atau kita belum punya anak, lakukanlah sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan peran kita yang sudah Tuhan panggil. Jangan sia-siakan hidupmu sejak dari masa muda ya. Dan jangan mengharapkan balasan. Ya tadi bilang, kalau anak saya sudah bingung dari kecil, kok sekarang dia tidak mau balas budi ya. Jangan harapkan balas budi gitu ya. Lakukan sesuatu yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, menanamkan kebenaran kepada anak-anak kita atau kepada siapa saja, satu saat anak itu pun akan sadar kepada siapa dia harus melakukan, kepada orang tuanya. Apa yang baik tentu akan dilakukannya. Ya, jadi kita bukan melakukan sesuatu untuk menuntut balasan, tapi lakukanlah yang terbaik. Nanti apa yang terjadi itu adalah bagian proses dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara-saudara, lakukanlah bagianmu pada saat ini. Bekerjalah dengan keras. Didiklah anak-anakmu dengan benar. Ya, tapi bukan berarti anakmu lah menjadi jaminan masa tua. Bukan. Ya, jaminan kita adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara tetap semangat ya. Jadi dalam hal ini ketika kita masih muda, jangan kita hidup berfoya-foya, menjadi gaya hidup kita bersantai-santai, memuaskan diri kita sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak mau ikut pelayanan ya, melakukan apa yang saya suka. Jangan gitu ya. Tetapi dikatakan aturlah hidupmu sejak dari masa muda. Gaya hidupmu, didiklah dirimu sendiri untuk bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Dan saudara-saudara dikatakan, kalaupun di dalam hidup kita ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak baik, jangan kita tersinggung kalau orang melakukan kritik kepada kita, ya, atau memberikan masukan kepada kita. Dengarkan, kalau kritik itu tidak benar, ya abaikan, saya katakan. Tetapi kalau kritik itu benar, saudara bisa mengevaluasi diri. Betul nggak apa yang dikatakan dia ya? Tapi kenapa ya nih orang ini selalu saja mengkritik diri saya? Inilah, itulah, inilah, gitu ya. Nah, saudara boleh introspeksi diri. Betul nggak apa yang dikatakan orang itu? Jangan mengatakan betul sih, tapi saya nggak suka tuh caranya gitu ya. Saya dengar suaranya aja saya udah stres. Apalagi dengar perkataannya. Jadi saudara-saudara, jangan lihat cara orang mengkritik seseorang, dirimu. Tapi lihatlah perkataannya, kritikannya benar atau tidak. Kalau tidak benar, tidak usah didengarkan, abaikan saja. Tapi kalau itu benar, walaupun mungkin caranya tidak salah, mungkin caranya salah, lakukanlah, perbaikilah dirimu. Ya. Jadi kita harus semangat, tidak putus asa melakukan sesuatu. Kita sudah baik-baik kepada orang, ternyata dia malah meninggalkan kita. Ya. Tadi seperti habis manis sepah dibuang. Nggak apa-apa, Tuhan katakan, itu bagian dia ketika dia melakukan. Biarlah kita lakukan terus kebaikan. Hukumannya nanti adalah bagian Tuhan, bukan bagian kamu. Ya. Bukan bagian kita. Lakukan yang terbaik ketika orang membalas dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar di dalam hidupnya, maka Tuhanlah bagian Tuhan untuk membalasnya. Jadi saudara, walaupun kita merasa sudah, udah begini rasanya, kok begini lagi gitu ya. Tetap semangat ya, jangan merasa tidak mampu. Karena apa? Tuhan yang memampukan kita menjalani kehidupan hari lepas hari kita. Paulus mengatakan, saya berada saat ini, seperti saya saat ini, bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan Roh Kudus yang memimpin hidup. Saudara-saudara, biarlah perkataan itu juga boleh menjadi perkataan kita. Saya berada sampai saat ini, bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan yang boleh memimpin hidup saya. Kemudian yang berikut ya, kita melihat, hadapi masa tuamu dengan bersandar kepada Tuhan. Ya, tadi jangan bersandar kepada orang lain, kepada materi, tapi bersandarlah kepada Tuhan.
Boleh-boleh saja kita kenal orang pejabat-pejabat, orang-orang penting, tapi itu bukan sandaranmu, ya. Bukan sandaran kita. Sandaran kita adalah tetap Tuhan yang lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dikatakan berlindunglah kepada Tuhan. Ya, di Mazmur 71 tadi ayat 3 dikatakan, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Jadikan Tuhan tempat persandaran kita, tempat pertahanan kita, karena tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, dan kita juga menyadari ketika anak-anak gitu ya, yang sudah punya anak-anak besar, sudah mulai kuliah, lalu sudah mulai memasuki pernikahan, lalu merasa gelisah ya. Dulu rumah ramai dengan anak-anak, 2 anak aja sudah ramai, apalagi 3, apalagi 4 gitu ya. Tapi sekarang semua sudah mandiri, sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga, lalu tinggal sendiri atau berdua dengan pasangan hidupnya. Lalu merasa kok sepi ya gitu ya. Lalu merasa gelisah, takut ditinggalkan oleh anak-anak, takut terabaikan ya. Saudara-saudara, saya ingatkan bahwa anak bukan investasi atau jaminan hari tuamu ya. Tapi jaminan kita, perlindungan kita adalah Tuhan kita. Bertanggung jawablah di hadapan Tuhan. Bukan bertanggung jawab untuk memperoleh balasan. Tapi lakukan sesuatu karena itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya. Di Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi saudara-saudara, sampai masa tuamu, siapa yang menjadi jaminan kita? Tuhan. Tuhan mengatakan sendiri, aku tetap dia. Aku menggendong kamu, bukan menuntun, menggendong. Ya. Dan aku akan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tidak ada orang lain yang lebih daripada seperti Tuhan kita. Yang luar biasa. Mau melindungi kita senantiasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kadang-kala ketika kita kesepian, kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, kita mengalami rasa, aduh kok sendirian, yang nggak ada yang mengerti saya, tidak ada yang menolong saya. Ingat, ketika anak pun atau ketika saudara pun tidak ada bersama denganmu, ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian, ya. Dan kemudian dikatakan bersandar kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Di Yesaya 49:16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tuhan sudah mengukir rencana hidup kita di dalam ukiran Tuhan. Ada di tembok-tembok yang selalu dia lihat. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan rencana hidup kita. Ya, jadi saudara-saudara, lakukanlah hidupmu dan akhirnya dengan bersandar kepada Tuhan. Ya, jangan bersandar kepada materi atau kepada seseorang atau kepada jabatan tertentu yang kita miliki, tapi bersandarlah kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Kemudian kita lihat yang kemudian yang harus kita lakukan ketika kita mau menghadapi masa tua yang optimal, tentu adalah bersyukur dan tetap bersukacita. Saudara, kita semua hidup punya masalah gitu ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, bukan? Semua punya masalah. Tapi bagaimana di dalam masalah itu kita bisa tetap bersyukur? Tidak mudah. Tentu tidak mudah ya, saudara-saudara. Sorry kebencet ya. Kenapa? Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita menerima anugerah Tuhan tidak ada kesusahan. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati anugerah Tuhan sekalipun ada di dalam permasalahan. Nah, itu yang luar biasa. Ya, kalau kamu bersyukur karena dapat anugerah yang baik dari Tuhan, itu biasa. Orang tidak percaya pun melakukan hal itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita menerima anugerah Tuhan
Dan kita bisa bersukacita, bersyukur meskipun kita ada di dalam kesulitan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi saudara, ada banyak hal-hal yang indah sebenarnya di balik kesulitan-kesulitan yang kita nikmati, yang seringkali kita tidak melihat. Kenapa? Ketika masalah datang, seringkali kita hanya melihat kesusahan kita, tetapi kita tidak melihat di balik itu. Ya. Ketika bencana itu datang, betul kita pasti akan merasa sedih, susah. Tapi coba lihat, apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Next, ya berarti mungkin kita belum lihat saat itu, tapi paling tidak jangan tinggalkan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Nanti setelah kita berjalan, maka kita akan menengok ke belakang dan melihat, oh, puji Tuhan. Pada saat itu saya mengalami kesulitan. Kenapa? Pak, kalau tidak, mungkin saya akan menjadi sombong. Tapi karena ada kesulitan, maka saya akan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan saya bisa mencapai pada saat seperti saat ini. Ya, jadi saudara-saudara dikatakan, tetaplah bersukacita. Ya. Di ayat 14 tadi ya, Mazmur 71 ayat 14 dikatakan, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu, sekalipun ada di dalam kesulitan. Ya, jadi bukan ketika saya ada di dalam kesukaan atau kemakmuran atau keberhasilan, tetapi ketika kita ada di dalam kesulitan, biarlah kita tetap senantiasa berharap dan memuji-muji nama Tuhan. Saudara, ini saya katakan bukan berarti mudah dilakukan ya. Saya juga mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup saya. Bukan berarti saya semua everything okay, lalu happy, saya tetap bersukacita, tidak. Ada saat-saat di mana saya juga mengalami kedukaan gitu ya. Ada saat-saat di mana saya juga, apakah saya bisa bersyukur Tuhan dalam hal ini gitu ya. Tapi satu hal yang harus yang saya ingat, ketika dalam kesulitan hanya ada Tuhan yang menjadi kekuatan hidupku. Kepada siapa saya berseru ya. Dan dikatakan tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena Tuhanlah sandaranku ya. Jadi sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku bisa tetap memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi saudara-saudara, saya bisa mengatakan ini kenapa? Ya mungkin saya bukan berarti tidak punya masalah gitu ya. Banyak sekali masalah, bertubi-tubi gitu ya. Entah dari luar keluarga, entah dari dalam keluarga gitu ya. Tapi ada satu hal yang kalau saya menengok ke belakang, waduh, puji Tuhan ya, kok saya bisa lewati masa-masa sulit seperti itu ya. Lalu kemudian bisakah saya tetap bersukacita? Mazmur 22 ayat 20, Mazmur 71 ayat 22 katakan ya, juga di situ kita harus tetap bersukacita. Saya bacakan dulu ya. Mazmur 71 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 ya. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atau atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagiku. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Saudara-saudara, luar biasa ya. Penulis mazmur ini dalam kesesakan tapi dia bisa bersorak-sorai dan dia bisa memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Itulah sukacita yang paling abadi. Nah, saudara-saudara, kemudian jadi di dalam menghadapi kesulitan, permasalahan di dalam hidup kita, tetaplah bersyukur, jangan mengeluh ya. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita di balik setiap permasalahan kita. Kemudian yang berikut, yang kelima, lakukanlah kegiatan mental dan fisik yang sehat, komunikasi yang sehat. Kenapa ini kita lakukan? Karena seringkali kita mempunyai stereotip bahwa orang tua itu adalah orang yang lemah, tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau menjadi beban orang lain. Itu stereotip yang ada di dalam masyarakat. Tapi sekarang marilah kita melihat apa yang masih kita bisa lakukan, ya. Selama masih kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Kamu masih bisa bernyanyi, bernyanyilah untuk bisa bersukacita, ya. Kita masih bisa bekerja, mungkin hal-hal yang tidak seperti dulu, lakukanlah, ya. Kita masih bisa bermain,
bersama dengan cucu, dengan anak-anak kecil, bermainlah, ya. Tidak ada hambatan, tidak ada larangan untuk hal itu. Mari kita terus. Masihkah kita masih bisa belajar? Lakukanlah, terus belajar. Saudara-saudara, saya 10 tahun yang lalu mulai kuliah lagi gitu ya. Ketika saya mengambil konseling gitu ya. 10 tahun yang lalu saya ngambil. Lalu saya bertanya sama dosen saya katakan, Pak, usia saya udah 50-an nih Pak. Apakah saya masih sanggup? Lalu dia kata gini, murid saya pun ada yang umur 60 lebih. Jadi usia bukan berarti tidak bisa belajar lagi. Belajar itu sepanjang umur. Cuma belajar itu mungkin dalam bentuk tidak seperti yang formal, bisa dalam bentuk yang tidak formal ya. Kita terus menggali. Nah, ketika dia katakan itu, lalu dia bilang, cuma ada bedanya ya. Kalau anak muda belajar cepat masuk, mungkin kita yang sudah lanjut, saya waktu itu udah di atas 50, lalu dikatakan, ya kalau anak muda belajar 1 kali langsung hafal, ya mungkin usia lanjut 2 atau 3 kali baru nangkep, baru hafal gitu ya. Nah, saya lakukan betul juga. Ketika awal-awal, susah banget mau menghafal gitu ya. Tapi ketika sudah terbiasa, lebih cepat. Makin lama makin cepat. Jadi artinya apa? Kita bisa melatih diri kita walaupun usia lanjut. Dan saya sampai saat ini masih belajar gitu ya. 2 tahun yang lalu saya kembali melanjutkan kuliah saya gitu ya. Saya tidak lagi merasa bahwa saya sudah tua karena saya tahu pengalaman saya yang lalu. Saya bisa gitu ya. Lalu saya belajar lagi walaupun mungkin saya paling tua kali, saya juga nggak tahu yang lain usia berapa, tapi paling tidak termasuk yang tua lah ya ketika saya belajar. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah saya gitu. Dan saya melihat bahwa itu bukan karena kekuatan saya. Tuhan memampukan. Makin lama saya belajar, makin banyak saya melihat hal-hal yang baru. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan. Sebenarnya saya dulu tidak mau seperti ini gitu. Saya tidak mau ambil konseling sebenarnya. Tapi 10 tahun yang lalu saya masih terpaksa, kalau boleh dikatakan terpaksa gitu ya. Terpaksa saya belajar. Tapi saat ini, jujur, saya mulai menyukai. Ya, saya katakan saya mulai menyukai bidang ini. Pusing-pusing kepala ya dengerin orang dulu. Tapi ketika kita bisa mendengarkan kesulitan orang, lalu kita bisa berbagi, lalu kita bisa sharing, lalu kita bisa melihat kemana mereka harus melangkah, mengarahkan mereka, khususnya keluarga-keluarga muda gitu ya. Tentu ada sukacita tersendiri. Setelah selesai saya konselingin, saya juga menganggap, kok saya bisa ya ngatakan itu ya. Padahal kalau dulu saya lakukan, rasanya saya langsung kalau bilang saya tembak langsung lah gitu ya. Kamu sih harus begini-gini. Tapi sekarang saya bisa lebih melihat hal-hal yang lebih di balik perkataan dia gitu ya. Apa sebenarnya yang tersirat gitu. Saya bilang ini bukan kemampuan saya terus terang, tapi Tuhan yang menambah-nambahkan. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini saya mengatakan belajar tidak terbatas usia. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap bisa belajar. Tentu mungkin kita katakan dalam bentuk yang lainnya. Kalau terpanggil untuk di dalam secara formal ya silakan. Tetapi kalau yang tidak formal kita bisa belajar lewat apa saja ya. Dengarkan khotbah ya, dengarkan YouTube, kemudian dengarkan membaca firman Tuhan. Dari situ kita terus belajar menggali firman Tuhan. Wah, indah sekali ya. Jadi lakukanlah kegiatan mental dan fisik yang sehat. Ya tadi mental ya tadi ya. Supaya kita makin bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Bukan berarti saya sudah bijaksana belum ya, tapi kita terus di dalam proses. Lakukanlah kegiatan fisik kita, hobi kita yang menyenangkan hati kita ya. Kita tadi baca firman Tuhan supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Kalau kita merasa terasing dulu, merasa aduh semua meninggalkan saya, anak cucu sudah lupa sama saya, sekarang mereka punya acara sendiri, saya duduk diam-diam. Nah, kesempatanlah untuk belajar firman Tuhan. Dulu tidak ada waktu, ngurusin anak sibuk sana sini, ya, ngurusin suami gitu, lalu ngurusin keluarga. Tidak ada waktu kita untuk berdiam diri. Sekaranglah Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk berdiam diri. Bukan berarti nanti yang muda-muda enggak berdiam diri. Waktunya lebih banyak ketika anak-anak sudah mandiri tentunya, ya. Tetapi tentu dari muda tadi dikatakan, siapkan sejak dari muda. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini tentu
bukan hanya kegiatan fisik dan mental ya, kita olahraga, kita melakukan hobi yang kita suka ya. Kalau dulu tidak sempat kita lakukan hobi, ya saya juga punya hobi yang orang bilang baru, sebenarnya nggak baru juga gitu. Ketika saya melukis, sebenarnya saya dulu pernah gitu ya. Saya suka melukis, sebenarnya saya suka menjahit gitu ya. Tapi kalau masak ya nggak gitu suka lah ya. Beda ya sama dengan ibu-ibu yang suka masak gitu. Jadi saya kadang-kadang saya suka iri, aduh pinter banget ya ibu-ibu ini bisa masak enak-enak gitu. Kalau saya mau masak saya harus buka resep dulu gitu ya. Dan itu belum tentu seenak seperti ibu-ibu masak. Jadi saya punya hobi ya tadi saya suka menggambar walaupun tidak bagus-bagus amat. Kemudian saya punya hobi menjahit. Sebenarnya saya suka banget gitu, tapi keterbatasan saya sekarang ya waktu, juga kadang-kadang mengerjakan sesuatu kan lebih lambat karena mata melihat mesin jahit, masukin jarum aja udah susah gitu ya. Nah itu yang membuat saya ya mungkin kalau ada waktu saya bisa melakukannya lagi. Dan juga bisanya berkebun ya saudara-saudara. Saya suka dengan pohon-pohon, tapi bukan yang lain. Saya lebih suka kepada anggrek gitu ya. Saya bisa perhatikan satu persatu bunga anggrek, warna sama, bentuk sama, tapi begitu diperhatikan ada putik yang berbeda. Wah, saya bilang hebat benar Tuhan ciptakannya. Semua mirip, tapi putiknya bisa berubah, berbeda warnanya. Kalau kita perhatikan, dan itu rasanya, aduh indah banget ya gitu ya. Nah itulah ya, kesukacitaan tidak mahal, murah gitu ya. Kita bisa lihat dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dan tentu juga kita harus menjaga komunitas kita yang sehat. Artinya apa? Carilah komunitas yang mendukung kita untuk bisa hidup benar. Jangan masuk ke dalam komunitas yang malah menggerogoti kebenaran kita. Artinya apa? Ada kelompok-kelompok ibu-ibu yang saya bukan mengatakan tidak boleh kumpul dengan ibu-ibu yang mau jalan-jalan, bukan, boleh saja nikmati itu, silakan waktunya. Tapi bukan berkelompok dengan orang-orang yang menggerogoti iman kamu, gitu ya. Waktunya ibadah, ya dia jalan-jalan, kemudian foya-foya, membeli sesuatu yang tidak berguna ya. Apa saja yang dilihat dia beli. Lalu kita sendiri yang terbatas, aduh gimana ya, kepengen sih tapi dana terbatas. Mulai kepikiran kan kepengen gitu ya. Lalu mulai cari-cari. Kurang-kurangin budget makan, ya, budget keluarga buat beli sesuatu yang memuaskan diri kita. Carilah komunitas yang sehat, yang bisa membangun iman kita bersama-sama. Jangan yang menggerogoti atau yang memberikan sesuatu terus memberikan gosip-gosip yang tidak benar. Akhirnya kita terpengaruh. Tadinya tahu nih orang suka gosip, aduh nggak mau dengerin gitu ya. Tapi karena sering kali berkumpul dengan komunitas yang kurang sehat ini, akhirnya terpengaruh juga. Benar juga ya apa yang dia katakan. Mungkin dari 10 perkataan ada satu yang benar. Lalu dia anggap dia itu benar semua. Wah ini bahaya. Ya, jadi saudara, carilah komunitas yang sehat untuk bisa membangun masa tuamu ya. Dan dikatakan di Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Masih ada kesempatan buat kita. Jangan bilang, aduh saya udah usia segininya, saya kadang-kadang tantang anak-anak muda di kantor gitu ya, ayo kalau masih ada kesempatan belajar, ayo. Lalu dia katakan, aduh sudah tua Bu. Hah? Sudah tua, saya usianya mungkin 2 kali kamu gitu ya. Tapi dia sudah menganggap, aduh, nggak bisa, nggak mau gitu ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun kita masih bisa berbuah, menjadi gemuk dan segar, ya. Bukan lalu merawat tubuh supaya tetap bugar, bukan gitu ya. Kita jaga kesehatan benar, tapi jangan hanya memperhatikan kesehatan tubuh, tapi bagaimana hidup kita bisa berbagi kepada orang lain. Tidak lagi kepada self-center kita ya. Kalau dulu kita masih muda ngumpulin duit untuk keluarga, untuk diri kita, tapi belajarlah untuk berbagi dengan orang lain sejak dari dini ya. Saudara-saudara, yang terakhir kita lihat, kita renungkan. Sudah berapa usia Anda saat ini? Masih 20-an kah? 30-an kah? 40-an kah? 50, 60, bahkan yang 70-an. Usia bukan merupakan batasan kita bisa melakukan sesuatu. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan usiamu. Rentang waktumu. Pada usia 20, apa yang kamu bisa lakukan? Pada usia 30, apa yang bisa kamu lakukan? Pada 40, 50, 60, 70, 80, apa yang bisa kita lakukan?
Jangan melihat dulu saya seperti ini, sekarang saya nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Ya, jadi apa yang sudah Anda lakukan dulu dan apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Coba pikirkan dalam hidupmu. Tidak ada manusia yang tidak berguna yang Tuhan ciptakan di dalam hidup ini. Tuhan ciptakan semua berguna dan harus berbuah. Ya, saudara-saudara, sebagai penutup dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sampai di sini ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu ya? Ibu Sari, moderator, masih bisa? WL, masih bisa ada waktu? Masih, Ibu. Masih. Ya, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada yang nanya, boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Ya. Boleh, apalagi buat mungkin kayaknya gini deh, Bu. Kalau tadi kan di awalnya itu kan kita hidupnya itu dari mulai kecil membutuhkan orang, terus kita dewasa, mulai remaja, dewasa, akhirnya kita tua membutuhkan orang lain. Ya. Tapi mungkin kalau aku lihat maksudnya dengan tema ini ya kayak gini loh, Bu. Mungkin kadang-kadang ketika orang sudah tua, ketika dia punya keluarga ya, misalnya dia punya anak, kan selalu kan ada kayak apa ya, mau dibilang peribahasa atau begini, satu ibu dia bisa mengurus 8 anak, 10 anak ya sendiri. Tapi kalau zaman sekarang 1 anak pun belum tentu dia bisa mengurus ibunya gitu. Apalagi kalau 10 anak, karena ada yang beralasan gini, kita harus bekerja keras, mencari uang, kehidupan susah, begini, begono gitu. Jadi ada alasan sehingga mereka tidak bisa untuk mengurus orang tuanya. Padahal 1 ibu ini bisa mengurus mereka 10 anak sampai jadi sukses. Ya. Nah, ketika hari tua mungkin banyak juga yang orang tua itu bukan mereka tidak bisa untuk tidak bisa untuk mengurus dirinya lagi, tapi mungkin lebih kepada kekecewaan juga bisa, Bu, gitu ya. Jadi karena ketika dia hari tua, ketika dia tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas dia, dalam arti misalnya gini, sakit sehingga tidak bisa membawa dirinya sendiri, tapi ada kekecewaan ketika tidak satu pun dari anak sekian banyak yang sukses itu bisa mengurus dia gitu, sehingga misalnya ditaruh di panti jompo atau apa gitu yang bisa mengurus gitu. Tapi jadi kalau aku lihat di sini mungkin dari sisi kekecewaan kali ya, Bu. Maksudnya bisa juga. Sehingga mereka mengatakan seperti itu, perkataan habis manis setelah dibuang itu dalam arti kekecewaan. Walaupun mungkin mereka tidak ingin ketika mereka mendidik anaknya dari kecil untuk menjadi orang yang sukses, mereka akan mengalami hari tuanya tuh seperti ini gitu. Mereka ingin mereka berada di dalam lingkungan yang menyenangkan gitu. Sehingga kalau aku lihat dari sisi kekecewaan kali ya, Bu. Mungkin yang itu aja kali yang ada di pikiran saya kali, Bu. Mungkin Ibu bisa kasih masukan. Ya, betul. Terima kasih, Marli. Memang banyak apa yang diceritakan Marli itu banyak dialami oleh orang-orang tua gitu ya. Saya mengambil yang waktu Marli memberikan tema ini, lalu saya bilang, memang ada seperti itu, tapi bagaimana kita menghadapi, mempersiapkan diri sebelum masa tua, itu lebih baik. Maka saya coba untuk mempersiapkan kita menghadapi masa tua itu tidak seperti habis manis sepah dibuang. Jadi memang ada orang-orang yang sudah lelah-lelah, mengorbankan diri demi kesuksesan anak, itu bukan cerita yang sedikit, banyak sekali. Sudah sukses, anak lupa sama orang tua. Bahkan ada orang tua yang diusir dari rumahnya. Ya, itu ada cerita-cerita seperti itu. Dalam hal ini, saya mempersiapkan orang kita semua supaya tidak mengalami hal seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita menghadapi supaya kita tidak mengalami kekecewaan seperti yang digambarkan oleh Marli tadi. Yang pertama, yang tentu kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan diri ketika kita sudah tua, ya. Menerima diri dulu itu yang penting.
Jadi saya tidak sekuat dulu. Dulu orang menghormati saya, mungkin saya sekarang sudah lemah, tidak mampu. Anak-anak tidak lagi menghormati ketika saya dulu seperti dulu. Dulu anak mungkin menghormati, kenapa? Karena takut. Kenapa? Karena orang tua yang membiayai sekolahnya. Kalau tidak dituruti orang tua, maka dia mendapat hukuman. Mungkin, ya. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa mandiri, orang tua tidak berdaya, ya dia pikir, ya sendiri aja lah orang tua saya. Nah, ini tentu kita tidak mengharapkan anak-anak kita seperti demikian, ya, atau keluarga kita seperti demikian. Oleh sebab itu tadi saya katakan, persiapkanlah diri sejak dari muda. Ketika kita belum punya anak pun, kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Sehingga ketika kita punya anak, kita mendidik anak dengan benar. Bukan mendidik anak supaya patuh kepada saya sebagai orang tua, supaya ini kan saya ajarin kamu supaya kamu sukses nanti. Nah, kadangkala orang tua melakukan sesuatu itu demi pride-nya dia. Wah, anak saya sukses. Tapi begitu dia sukses, dia lupa sama orang tuanya. Bisa saja, ya. Jadi dalam hal ini, kita orang tua diingatkan kembali bahwa anak-anak diberikan kepada kita sebagai titipan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita bina, untuk mereka memperoleh yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi bukan jaminan masa tua kita. Artinya apa? Kalau anak pun itu sudah sukses, kita tidak mengharapkan jaminan dari dia, gitu. Tapi bukan berarti kalau gitu anak enak dong, nggak usah ngurus orang tua, uncang-uncang kaki, orang tua sakit biarin aja dia hidup sendiri. Ya nggak gitu juga dong. Ketika anak dekat dengan orang tua, ada kedekatan, ya tentu orang tua sakit pasti anaknya juga akan mau mengurus gitu ya, mau merawat dia. Walaupun mungkin dia punya anak yang lagi repot, punya suami yang mungkin suaminya juga agak riweh gitu ya, mengurus, ada mertua di dalam rumah, ada anak-anak gitu. Tapi kalau ada kedekatan dengan orang tua, pasti anak itu akan dengan rela, bukan terpaksa, merawat orang tuanya. Ya. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini, siapkan diri sejak muda. Taburlah benih-benih yang baik kepada anak-anakmu, kepada sekeliling kita. Kalau kita tidak punya anak, siapa yang akan menjadi harapan kita? Tuhan. Lalu kalau kita sakit, ada orang-orang di sekitar kita yang pernah kita memberikan pertolongan. Kalau hidup kita berbagi kepada orang, mungkin bukan orang yang kita tolong yang membalas kepada kita. Orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat kebaikan kita. Ya, jadi saudara-saudara, lakukanlah yang terbaik di dalam hidupmu. Bukan untuk mengharapkan balasan, tapi apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ya, kedekatan dengan orang lain selain keluarga kita itu juga akan memberikan kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari tua kita. Tapi ingat, sandaran kita adalah tetap Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita, Tuhan bisa pakai anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk menghibur kita atau merawat kita ketika kita sakit. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, jadi itu mungkin Marley atau ada lagi yang lain. Saya tidak menyalahkan orang itu, mungkin dia punya salah pada masa mudanya. Mungkin saja dia sudah berbuat baik, tapi memang dasar anaknya yang kurang ajar, bisa aja. Ya, tapi bukan berarti lalu dia putus asa atau tidak berpengharapan. Kalau dia sudah melakukan sesuatu yang baik, Tuhan pasti akan berikan yang sesuatu kepada dia. Entah lewat siapa saja, mungkin bukan lewat anaknya, ya. Ya. Ya, Marley, itu saja. Oke, Bu. Ya. Silakan. Yang lain satu lagi boleh? Terakhir ya, kalau ada. Baik, Ibu Greta, saya mau tanya nih, Bu. Saya ada nih yang terakhir. Ya. Ya, gini, tadi ada bagian kan di awal Ibu bilang bahwa orang muda mungkin mempunyai kepintaran, kepandaian gitu ya, dan orang tua mempunyai pengalaman gitu. Itu yang tidak dipunyai oleh orang muda. Dan itu yang seringkali saya alami gitu, Bu, bahwa saya seringkali melihat bahwa masa kini itu dipegang oleh orang muda gitu, dan mereka bangga dengan itu. Mereka merasa bahwa dunia itu ada di dalam genggaman mereka, tapi mereka kan belum tahu apa yang akan dialami pada beberapa tahun mendatang. Sementara kita sebagai orang tua tahu gitu, karena kita sudah lewati masa-masa itu. Jadi
kebanggaan orang muda kalau kata Amsal juga ada dikatakan bahwa kekuatannya, sementara kebanggaan orang tua itu adalah ubannya gitu, artinya pengalamannya ya. Jadi yang saya mau tanya ke Bu Greta, gimana sih kira-kira kita bersikap sebagai orang tua gitu dalam menghadapi orang-orang muda yang merasa bahwa dia adalah seperti orang-orang kuat gitu, supaya mereka juga punya persiapan nanti di masa-masa yang akan datang gitu, Bu. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini memang menjadi pertanyaan kita di masa saat ini gitu ya. Anak-anak muda merasa paling hebat, serba tahu, serba bisa. Nah, kita mungkin ketinggalan di dalam teknologi gitu ya, di dalam IT kita ketinggalan. Tapi bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah tua atau lebih tua dari anak-anak generasi Z zaman sekarang, generasi milenial gitu ya, tentu kita harus juga belajar, tadi saya katakan. Belajar, mau tahu. Saya tidak seahli anak-anak saya gitu menggunakan sesuatu gitu. Kalau kadang-kadang saya tanya, ini gimana ya? Ini gimana? Tapi saya mau tahu. Saya belajar dari mereka ya. Kalau dulu dikatakan orang tua ngajar anak dengan keras, sekarang kebalikan gitu ya. Anak ngajarin kita sambil marah-marah. Ah, maaf, dasar orang udah tua ngapain sih belajar-belajar gitu kan? Kita dibalikin. Kita dulu marah-marahin anak gitu ya, belajar harus rajin begini. Sekarang kita yang katain gitu kan. Tapi yang pertama memang kita mau terus belajar ya, bukan tidak mau tahu. Tapi kita tidak akan seahli mereka. Bukan itu keinginan. Tapi paling tidak kita tahu, ikuti perkembangan zaman. Apa yang sedang terjadi pada zaman ini ya. Yang kedua, bagaimana dengan pihak anak-anak zaman sekarang? Mereka benar ahli di dalam pengetahuan ya, tapi kadang-kadang emosi mereka, ini dalam mental mereka, emosi mereka itu sangat-sangat labil. Banyak anak-anak muda yang pintar-pintar, sukses gitu ya, sudah kerja di tempat-tempat yang hebat gitu, tapi kelihatan kelakuannya atau gaya hidupnya buat kita sangat membahayakan. Contohnya, saya bukan dari satu orang saja mengatakan, dari anak muda. Ya, mereka biasa dari luar ya, kuliah di luar, lalu mengatakan demikian. Ya, mereka di luar bebas, lalu mengatakan, saya nggak mau kawin. Kenapa? Tapi saya mau punya anak. Loh, nggak mau kawin tapi mau punya anak. Gimana dong? Ya bisa, tabung, ambil sperma orang. Nah, jadi pemikiran mereka sangat dangkal. Secara tentu bukan kita hanya bilang secara spiritual, tapi tentu mereka mau jalan pintas. Teknologi maju, punya anak, nggak kawin juga bisa punya anak. Itu loh. Tapi dalam hal itu, anak yang kamu lahirkan itu nanti nggak punya papa, cuma punya mama. Kamu melahirkan anak-anak generasi berikut yang membahayakan buat hidup dia, karena dia tidak punya figur ayah. Padahal Tuhan ciptakan figur ayah, figur ibu itu sangat lengkap di dalam keluarga. Ketika kehilangan satu saja, maka anak ini akan goyang gitu ya. Walaupun mungkin dia sukses dalam pekerjaan, sukses anak ini, hebat gitu ya. Tapi emosinya sangat limbung gitu ya. Tidak stabil. Menghadapi sesuatu, lalu dia punya, ya pokoknya saya mau kemana aja bisa. Saya mau tinggal di kamar, di rumah siapapun bisa. Entah itu laki-laki pun nggak apa-apa buat dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Iya, itu satu kebebasan yang sudah kebablasan lah kalau menurut saya gitu ya. Tapi bukan berarti lalu kita biarkan mereka. Bagaimana kita membimbing mereka menanamkan ajaran-ajaran norma-norma yang benar. Ya tadi katakan orang tua tidak punya kekuatan fisik, tetapi orang tua memiliki nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang berharga di dalam hidupnya, yang bisa dibagikan kepada anak-anak muda. Jadi memang tidak sekali dua kali kita bisa mengatakan. Jadi memang harus proses anak ini. Kalau anak ini sudah terbentuk seperti demikian, maka untuk menaburnya itu juga tidak mudah ketika kita dari masih kecil kita bimbing anak-anak. Kalau sudah dewasa punya pikiran seperti itu, maka kita harus tanamkan lebih sering lagi contoh-contoh kehidupan yang bagaimana, apa pandangan dia, kelemahan pandangan dia apa, nanti dampaknya apa. Nah, itu yang tidak dipikirkan mereka. Jadi, sebagai orang tua, bisa memberikan nilai-nilai yang berharga kepada generasi berikutnya. Ya, bukan berarti kalah pintar, bukan.
Tapi bagaimana nilai-nilai yang berharga itu juga dimiliki oleh anak-anak kita yang punya pengetahuan yang hebat. Wah, luar biasa kalau kita punya generasi berikut seperti itu kan. Ya, itu loh Ibu Sri. Ya, jadi memang pengaruh zaman-zaman ini beda dengan zaman kita dulu masih muda. Beda sekali. Pandangan-pandangan mereka sangat mudah. Mereka sangat mudah diombang-ambingkan gitu ya. Dan di dalam pekerjaan pun kita lihat sebentar ganti saya lihat, aduh ini orang, anak ini sayang banget, begitu pintar, udah sukses, gaji besar, dia lepaskan aja gitu. Demi apa? Kepuasan hati. Saya tidak ada kepuasan di sini. Lalu pindah, sebentar lagi pindah. Nah itulah ciri-ciri daripada generasi sekarang. Apa yang mereka mau, ya itu yang mereka lakukan. Mereka kurang pikir panjang lagi lah, kira-kira gitu ya. Ya itu dikatakan kurang pengalaman, ya. Dan nilai-nilai hidup itu tidak tertanam secara benar di dalam hidup mereka. Itu saja Ibu Sri.